Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Sholat Amin. Isya yang seperti ini yang lebih bagus. Tapi jangan coba-coba masjid ini sholat Isya jam 3. Nanti dibilangin ajaran sesat. Nah itu kan gitu. Iya. Kenapa? Karena Nabi tahu di sepertiga malam itu doa mustajabah. Bukan di awal malam. Itu. Makanya kalau ada taklim antara maghrib isya, kalau sudah sholat maghrib kemudian ada ceramah, biarkan lewat, sholat isya tidak masalah. Tidak masalah. Justru ditarik ke agak larut malam itu lebih baik. Kadang-kala orang kalau sudah masuk isya langsung angkat tangan, weh sudah masuk isya berdosa tinggalkan. Oh tidak. Itu orang tidak paham hadis. Ini penting saya sampaikan supaya kita ngajinya betul. Iya, makanya ada ulama itu tidak anukan, tapi jangan menunda sengaja menunda waktu sholat itu kalau tidak ada yang uzurnya, kegiatannya. Misalnya kita kegiatan ada taklim, ada kegiatan, tidak apa-apa. Iya. Kemudian setelah sepertiga malam ada waktu antara itu dengan sebelum subuh. Apa namanya? Zahra. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu wabil azhari hum yastaghfirun. Zahara ini kalau orang makan di situ disebut makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Itu sahara 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kalau kita di sini disebut imsak. Makanya kalau mau makan sahur paling bagus itu 5 menit sebelum imsak makan sahur. Di situ paling bagus. Iya, karena mohon maaf, saya harus luruskan. Imsaknya orang Indonesia dengan orang Arab itu beda. Kalau orang Arab mengatakan imsak berarti itu sudah masuk subuh. Kalau orang Indonesia mengatakan imsak itu tinggal 10 menit, masih ada waktu. Karena orang Arab itu mudah diatur. Kemudian makanannya kurma dengan roti. Kalau kita Indonesia makan nasi. Kalau imsaknya bersamaan subuh banyak yang batal puasanya. Kenapa? Karena baru kalau ambil nasi lama itu baru habis. Makanya dikasihlah jeda 10 menit untuk amannya. Kan gitu. Itu ulama Indonesia itu Pak, itu metode Indonesia itu murni itu. Sama gitu, maka tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Orang Arab itu marah itu. Masa orang tidur dibilang berpahala? Iya, kalau di Arab kan tidak ada yang lihat. Padang pasir. Kalau di Indonesia banyak yang nonton. Makanya satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu tidur. Kan begitu. Makanya disebut ibadah karena tidak ada dosanya. Makanya ulama mengatakan an-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan keharaman. Karena orang sholat itu masih bisa berdosa. Kalau panjang sekali bacaannya imamnya baru jengkel. Apa ini imam tidak mau ruku? Itu bisa berdosa itu. Tapi kalau tidur itu tidak ada dosanya. Makanya kalau ada orang puasa, selesai sholat subuh tidur sampai duhur, bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Bangun sholat asar, tidur lagi. Nanti 5 menit sebelum buka baru dia bangun. Insya Allah tidak ada dosanya, tapi tidak banyak pahalanya. Nah kan gitu. Itu aja kuncinya. Nah, makanya kan disebut wabil azhari hum yastaghfirun. Itu perintah langsung dalam Al-Quran. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Maka kalimat yang paling bagus kita baca di waktu menjelang masuknya subuh adalah istighfar. Bukan taubat. Istighfar ya. Istighfar itu kan bahasa Arab. Istaghfarah. Menutup yang nampak. Kalau taubat bahasa Arab juga. Taba yatubu taubatan. Kembali. Jadi jangan bilang saya sudah istighfar berarti sudah bertaubat. Tidak, lain. Taubat itu mengingat kesalahan. Kembali mengingat kesalahan. Itu namanya taubat. Jadi kembali. Taba yatubu taubatan. Tapi kalau sudah membaca astagfirullah berarti menutup kesalahan. Sama kalau kita menulis di kertas. Ada tulisan salah kita mengambil tip X. Baru kita tip X. Itu tulisan tertutup tapi tidak hilang. Masih ada di dalam. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak. Tidak menghapus. Jadi istighfar itu tidak menghapus dosa. Dia cuma menutup. Yang menghapus dosa itu al-afuwu.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya di Ramadan itu dipakai zikir al-afu. Yang kedua kalau sholat, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kuncinya. Makanya itu kalau sholat, selesai sholat ringan badan. Masuk waktu sholat terasa berat. Tapi ketika sudah salam kayak ada beban yang lepas. Itu karena wa'fu anni. Ini itu di situ kuncinya. Makanya kalimat itu penting ditahu larinya kemana. Jangan bilang saya sudah bersolat taubat. Bagaimana cara bertobat? Baca istighfar. Bukan taubat itu istighfar namanya. Jadi taubat itu mengingat dulu kesalahan. Ingat dulu saya ambil uangnya suamiku. Ah ini sudah. Allah tahu dosa kita, tapi Allah menginginkan kalau kita mengakui. Jadi akui dulu, salah kak, ya Allah saya begini. Sudah setelah itu astagfirullah. Tutuplah kesalahanku ini ya Allah. Supaya tidak menjadi musibah. Nah, jadi ada orang itu nanti pada hari kemudian tidak kelihatan dosanya. Karena sudah dihapus. Ada yang cuma tertutup, akan nampak juga. Nah, itu. Jadi pilih mana? Nah, pilih sendirilah. Kemudian saya lanjut. Saya masuk di subuh di waktu sahara. Kenapa istimewa? Di situ turun malaikat. Malaikat apa? Penjaga siang. Kalau penjaga malam turun di asar. Jadi malaikat penjaga siang itu belum kembali. Tapi malaikat penjaga malam sudah turun. Ketemulah di waktu asar. Makanya sholat asar itu ada yang menyebutnya sebagai sholatul wusta. Makanya Nabi katakan, siapa yang tidak sholat asar, maka semua pahalanya mulai dari sejak dia bangun terhapus. Itu diputihkan. Itu bahayanya sholat asar. Kalau bapak tidak sholat duhur, pahala sholat subuh mesti ada. Tapi kalau tidak sholat asar, semua ibadah itu dihapus. Itu sampai maghrib. Tidak ada nilainya. Putih itu. Habis. Itu bahayanya sholat asar. Kalau sholat subuh, di situ juga malaikat turun. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ketemu di situ. Makanya semua ibadah di waktu subuh itu istimewa. Makanya zikir itu ada dua. Pagi dan petang. Kan gitu. Dan itu dua waktu sebenarnya kita dilarang sholat. Makanya tidak ada sholat sesudah asar sampai maghrib. Dan tidak ada sholat sesudah subuh sampai masuk waktu suruh. Ini kuncinya. Jadi ada ibadat yang paling pas Pak Bu, dilakukan. Makanya ulama kita mengatakan cerdas dalam beribadah. Tapi kalau saya enggak apa-apa, cari aja. Kan tidak semua orang bisa Pak. Ada yang rajin ngaji, ada yang rajin puasa, ada yang rajin sholat sunat, ada yang rajin enggak. Pokoknya apa saja yang kita bisa lakukan. Yang penting dalam kebaikan. Nanti saya kasih tahu rinciannya. Ibadah ini larinya ke sini, kalau ini larinya ke sini. Itu harus ditahu. Supaya kita, nanti ibadah aku kenapa? Kadang orang begitu. Saya rajin sholat, kok kenapa musibah datang terus? Terus begitu. Apa sholatku tidak berfungsi atau memang begini? Kayak gitu. Anda bilang saya sudah rajin zikir ini, kenapa penyakit-penyakitan? Tetap masih sakit. Rajin zikir, banyak zikir, tapi kenapa badan kurus? Itu karena ada zikir tidak boleh melampaui batas. Ada zikir itu kalau dibaca, itu bisa membuat orang gila. Ada. Sama aja makan obat. Kalau kau makan 3 papan, pasti sakau. Makanya dari situlah tarekat dibutuhkan mursyid. Karena mursyid itu yang kasih resep. Baca sekian kali. Ya kan? Walaupun nanti ada zikir, dibaca berapa banyak pun tidak akan mempengaruhi. Nah, itu ada nanti zikirnya khusus. Kemudian, di waktu subuh. Ini nih. Saya mau buka rahasianya subuh sebenarnya. Kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa? Karena ibadah juga yang paling berat sebenarnya orang lakukan itu bukan ibadah subuh saja ya. Ibadah ketika malaikat berkumpul pasti berat. Dipastikan itu. Di mana malaikat berkumpul pasti berat kita. Dan orang mudah tidur. Jadi kapan Allah menurunkan malaikat banyak di muka bumi, pasti kita mudah ngantuk. Pasti itu. Jadi jangan salahkan setan. Banyak orang itu kalau mengaji baru ngantuk dia bilang setan lagi nih. Bilang setan, saya sudah tidak mendekat, kok masih salahkan saya? Iya kan? Sering kita salahkan setan.
Padahal itu bukan setan, itu resonansi malaikat yang membuat kita tenang, sakinah, sehingga kita mudah tidur. Coba kapan kita mudah ngantuk? Yang pertama ketika mengaji. Kadang baru 3 lembar, 4 lembar, itu baris sudah tidak lihat. Mana baris atas ini, mana baris bawah. Itu bukan setan, itu bukan jin. Tapi itu karena malaikat rahmat berkumpul, hati kita terresonansi. Sehingga itu kita tenang, mudah sekali tidur. Yang kedua ketika kita berzikir. Kadang tasbih itu jalan, tiba-tiba jatuh. Itu karena malaikat ketika kita berzikir itu bersab-sab turun dari langit. Makanya disebut majelis zikir. Kemudian kapan? Hari Jumat ketika khatib naik di mimbar. Makanya seluruh malaikat rahmat itu bersab-sab masuk ke dalam masjid. Makanya paling berat menahan ngantuk. Itu bukan setan. Itu resonansi malaikat. Cuma banyak orang salahkan malaikat. Salahkan setan. Nah, bilang setasi. Kami gitu. Padahal itu setan bilang, saya kau sudah berwudu, saya tidak bisa ganggu. Itu kan resonansi, Pak. Kemudian kenapa di subuh hari kita susah sekali bangun? Kenapa? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Dan poolnya di waktu subuh. Makanya dari situlah kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa. Karena didoakan oleh 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Jadi jangan bilang sedekah duha, sedekah duhur. Bagus. Tapi malaikat yang mendoakan tinggal satu bagian, hanya sama aja petugas Pertamina SPBU kan. Kalau itu petugasnya SPBU yang jaga malam sama yang jaga siang, ketemu kalau sore. Pagi juga ketemu. Karena belum pulang datang yang satu. Begitu juga malaikat. Makanya itu ikuti ayam. Makanya Nabi kan bilang, ketika ayam jantan berkokok, berdoa karena sesungguhnya mereka itu bisa melihat malaikat. Jam berapa malaikat berkokok? Ayam. Itu jam 1. Itu malaikat sepertiga malam turun. Kemudian jam berapa? Jam 4. Karena dia sudah melihat malaikat turun. Kebalikannya nanti kalau anjing yang menggonggong, itu bisa melihat jin. Maka mintalah perlindungan. Makanya kalau bapak ibu jalan baru ada anjing menggonggong.